Kiai Haji Imaduddin itu ibarat tikaman itu semakin dalam, menikamnya semakin dalam. Berarti katanya tidak bisa dong ini dikatakan hadis asli. Karena apa? Karena tidak ada kitab yang ditulis di zaman Nabi. Ini goblok cara berpikirnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Baik sahabat, pemirsa dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah. Nampaknya bagi teman-teman dan juga sahabat-sahabat sekalian yang ingin menyaksikan diskusi antara pihak Rabithah Alawiyah dan pihak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, nampaknya kita nggak usah berharap banyak bahwa diskusi ini akan berlangsung. Jadi jangan berhalu untuk bisa menyaksikan debat atau diskusi antara Habib Taufik dengan Kiai Haji Imaduddin. Itu hampir nonsen ya akan terlaksana. Apalagi juga pihak Kiai Haji Ali Badri sebagai penggagas ataupun pihak yang menawarkan adanya diskusi tersebut, ini sudah membuat konfirmasi bahwa diskusi ini masih dalam tahap wacana saja. Beliau masih belum bisa mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Bahkan ada santer wacana tanggal 9. Tapi beliau juga mengkonfirmasi bahwa itu adalah hoax, tidak benar. Toh juga nampaknya pertemuan ini sulit akan bisa terlaksana. Sulitnya kenapa? Karena dari pihak salah satunya ini semacam akan selalu menghindar untuk berdiskusi, untuk adu argumen, untuk debat. Ya, dari pihak Rabithah Alawiyah sulit sekali. Karena Kiai Haji Imaduddin itu dari tesis dan kajian-kajiannya juga bukunya selalu diperkuat. Jadi ibarat Kiai Haji Imaduddin itu ibarat tikaman itu semakin dalam, menikamnya semakin dalam. Semakin dalam. Kita saksikan ini ada video Kiai Haji Imaduddin itu semakin memberikan wacana analogi mengajak untuk berpikir sehat, mengajari kita untuk menganalisa tentang pencatatan sejarah terkait pemalsuan juga pemalsuan nasab. Kalau kita beragama tanpa sanad, maka seluruh orang bisa berkata apa saja. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad, maka siapa saja bisa berkata apa saja. Hadis kalau tidak ada sanad, maka siapa saja bisa bikin hadis palsu. Hari ini 1442 Hijriah, 1444 Hijriah. Anak Presiden Jokowi siapa? Kaesang dan Gibran 2. Kalau saya Imaduddin mencatat sekarang, bikin sebuah buku, anak Presiden Jokowi 3, 1 Kaesang, 2 Gibran, 3 Imaduddin. Kalau sekarang saya katakan, pasti ketahuan saya bohong, betul. Tapi kalau buku ini saya taruh di dalam sebuah peti besi, kemudian saya gembok, saya merekin, dibuka tahun 2500 Masehi. 500 tahun lagi dibuka ini kotak besi oleh seseorang yang menggali sepiteng.
Kemudian ditemukan sebuah kitab saya itu yang di dalamnya menyatakan bahwa anak Pak Jokowi 3, Gibran, Kaesang, dan Imaduddin. Lalu orang itu membaca, oh berarti Imaduddin yang ada di 2023 yang sekarang banyak keturunannya di Kresek itu adalah keturunan daripada raja besar di Indonesia zaman itu, yaitu namanya Bapak Jokowi. Mulai dari situ kemudian keturunan saya yang ada di Kresek itu akan ganti silsilah menjadi kemudian luhurnya Imaduddin bin Jokowi. Kenapa? Karena ada manuskrip yang baru ditemukan. Kemudian setelah beberapa ratus tahun akan semakin kokoh, akan semakin kokoh, akan semakin kokoh. Nanti tahun 3000 seluruh keturunan saya sudah masyhur dan istifadah bahwa keturunan daripada raja besar di Indonesia yang dulu berkuasa bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Lalu tiba-tiba kedengeran nama orang Solo. Di sana katanya di daerah Tangerang, Banten ada keturunan Insinyur Joko Widodo raja besar tahun 2023. Keturunan Pak Kaesang dan Pak Gibran tidak terima. 500 tahun yang lalu sudah dicatat oleh Bapak Jokowi di dalam bukunya, dan ini ada manuskripnya berupa kartu keluarga dari Dukcapil, bahwa anaknya Pak Jokowi cuma 2, yang laki-laki yaitu Gibran dan Kaesang. Kemudian ributlah ini tahun 3000 karena keturunan saya juga sudah masyhur di Tangerang sebagai keturunan daripada raja besar Indonesia Bapak Joko Widodo. Kenapa saya bilang itu raja besar? Karena siapa saja yang jadi presiden Indonesia hari ini lebih besar daripada Hayam Wuruk, saudara. Lebih besar kekuasaannya daripada Sunan Gunung Jati, lebih besar kekuasaannya daripada Raden Patah Demak, lebih besar kekuasaannya daripada Raden Wijaya, lebih besar kekuasaannya daripada Raja Aceh. Karena Indonesia ini adalah menjadi pemersatu seluruh kerajaan-kerajaan besar yang dulu ada di Nusantara, sekarang menjadi Indonesia. Jangan gegabah menjadi anak presiden Indonesia karena dia merupakan raja besar. Bangga dong nanti keturunan saya itu yang sudah ada manuskrip bahwa mereka adalah keturunan daripada Bapak Joko Widodo itu. Tetapi ketika ada yang membatalkan dari Solo keturunan Bapak Jokowi, bahwa dalam manuskrip asli keluarga Pak Jokowi yang ada di Solo tidak ada anak Pak Jokowi namanya Imaduddin, apa yang akan terjadi? Itulah yang banyak terjadi dengan nasab-nasab palsu. Dia bisa untuk syuhra dan istifadah, tetapi syuhra dan istifadahnya disebut dengan syuhratun hadisatun, kemasyhuran yang baru datang, bukan di masa orang itu hidup. Sementara ketika didebatkan nanti oleh keturunan Pak Jokowi tahun 3000 itu, ini berdasarkan buku sejarah Indonesia yang dipelajari di sekolah dasar, bahwa Pak Jokowi punya anaknya 2. Ini dikarang tahun 2900, ini tahun 2700 ada, ini 2500 ada, ini 2400 ada, ini 2000 sekian ada. Lalu Anda tahun berapa? Ini tahun sekian, adanya di mana? Di Kresek. Lah, ini datanya data mayor, adanya di Solo. Berarti yang menang adalah data mayor. Ada data mayor, ada data minor. Data mayor itu adalah data yang ditulis oleh ulama yang ada di tempat itu. Data minor adalah data-data pembanding yang ditulis oleh orang-orang yang di luar itu. Ada data primer, yaitu data-data yang ditulis pada zaman di mana tokoh itu ada. Ada data sekunder, yaitu data yang ketika data primer itu tidak ditemukan,
maka data sekunder yang ditulis setelah orang itu ada beberapa masa yang paling dekat itu juga bisa dijadikan sebagai patokan. Inilah di dalam tradisi ilmiah, baik di kampus maupun di pesantren sudah ada. Jangan disamakan dengan hadis. Hadis katanya dikodifikasi, ditadwin itu pada abad ketiga. Kata-kata Rasul ada di 1 Hijriah, tetapi dicetaknya, ditulisnya abad ketiga, 300 tahun setelah itu. Berarti katanya tidak bisa dong ini dikatakan hadis asli. Karena apa? Karena tidak ada kitab yang ditulis di zaman Nabi. Ini goblok cara berpikirnya. Hadis itu diriwayatkan oleh seorang guru kepada muridnya, dari seorang murid kepada muridnya lagi, dari seorang murid kepada muridnya lagi, dan ini bisa diverifikasi oleh kitab-kitab ruwat, oleh kitab Isobah fir Rijal, oleh kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Namanya siapa? Misalnya Imam Syafi'i mendapatkan hadis daripada Imam Malik, Imam Malik mendapatkan hadis dari Imam Nafi', Imam Nafi' mendapatkan hadis daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar mendapatkan hadis dari Rasulullah. Ditulislah kemudian di dalam Musnad Imam Syafi'i